Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima pada kali ini kita akan membahas realitas dan budaya sosial cyber. Nah, kita awali pembahasan ini dengan realitas sosial. Seperti biasa teman-teman, ini materinya saya ambil dari bukunya Media Sosial karya Ruli Nasrullah. Ada juga artikel dari Herawati dan materi dari mata kuliah media sosial. Seperti halnya di kehidupan sehari-hari yang bukan dunia maya, di dalam kita bergaul itu ada nilai-nilai, kesepakatan-kesepakatan. Demikian juga di dunia maya ya, atau di dunia media sosial. Ada nilai dan konten. Tapi bedanya nilai dan konten itu bisa diduplikasi. Misalnya kayak konten remake masakan apa gitu ya, atau enggak tarian-tarian di remake gitu ya. Itu konten yang bisa diduplikasi. Bahkan karena diduplikasi tersebut sumber aslinya kita nggak tahu. Walau tetap ada sanksi. Misalnya kalau di YouTube ya, kita konten berulang kalau di YouTube namanya tuh ya, itu nggak bisa dimonetisasi. Atau kalau misalnya dipaksain monetisasi bisa dapat strike 1, strike 2, akhirnya dia di take down gitu. Nah, jadi kemungkinan itu ada konten berulang ya, atau duplikasi. Nah, sementara realitas media sosial artinya modifikasi dari nilai-nilai maupun regulasi yang ada pada masyarakat. Gitu. Online ya, di masyarakat online. Jadi sebetulnya apa yang ada di realitas yang ada di kehidupan nyata itu juga dibawa ke media online ya. Nah, model realitas sosial, iya betul. Model realitas sosial ini yang pertama adalah modelnya kayak begini. Cuman ada budaya, struktur, interaksi. Jadi realitas sosial itu dipengaruhi oleh budaya, struktur masyarakat sosial, dan interaksi. Interaksi siapa? Interaksi orang-orang yang ada di dalam lingkungan tersebut. Model ini menggunakan perspektif konstruksi sosial, di mana landasannya adalah budaya dan struktur sosial. Apa sih artinya konstruksi sosial? Bagaimana sebuah nilai-nilai itu dibentuk di masyarakat. Nah, misalnya gimana? Misalnya nilai-nilai kesopanan gitu ya. Yang dianggap sopan itu kan sama masyarakat kan karena ada kesepakatan-kesepakatan. Misalnya kayak kalau bicara pada orang yang lebih tua, nadanya nggak boleh lebih tinggi. Gunakan kata-kata yang tidak kesannya songong gitu. Misalnya kalau saya atau manggil nama bukan lu gue gitu. Nah, itu kan kesepakatan atau itu dikonstruksi, dibuat karena adanya kesepakatan tadi. Kedua, interaksi sosial menghasilkan budaya karena setiap orang di dalam masyarakat itu berinteraksi, yang tadi ya kesepakatan akhirnya melahirkan budaya. Kalau kita tahu budaya itu kan gak cuman pakaian adat ya, segala macam tuh budaya gitu ya. Hasil buah pikir manusia tuh budaya. Kayak misalnya budaya memasak gitu kan, bikin sambal. Itu budaya apa lagi? Budaya kalau lagi ada sunatan itu. Itu karena hasil dari interaksi-interaksi. Teknologi mengubah realitas. Menurut Gottfried, realitas dunia cyber merupakan hasil dari jalinan antara teknologi dan pengguna. Ya, jadi bedanya ya yang paling ketara adalah adanya sentuhan teknologi yang mengubah realitas. Biasanya kita kalau mau berkunjung ke rumah orang itu kita misalnya pamit dulu, izinnya misalnya pas ketemu di jalan atau kita ada ketemu di kantor, nanti malam saya ke rumah ya gitu. Tapi karena adanya teknologi kita cukup WA aja, atau bahkan nggak perlu ketemu, kita ngomong aja di WA, ntar pinjem duit ya misalnya gitu. Ini model pertama. Sebetulnya ada 3 modelnya, cuman saya nggak hanya 2 aja yang saya jelasin ya teman-teman karena kepanjangan. Kedua adalah model realitas sosial tapi dimensinya waktu. Yang ketiga apa? Dimensinya ruang. Jadi di waktu ini cuma ada pemaknaan budaya ya. Kalau budaya itu ada di atasnya ada pemaknaan struktur, orientasi, interaksi dan regulasi gitu. Nanti kalau yang ruang ada lagi nih di dalam sini nih ada keterangannya di lapisannya 3. Budaya, pemaknaan atau pemaknaan serta struktur orientasi ditujukan dengan adanya stabilitas kesepakatan dalam organisasi. Orientasinya dipengaruhi oleh waktu. Jadi kalau yang dimensi waktu ini ya pengaruhnya atau orientasinya waktu. Melalui waktu model pola akses
konten bisa jadi pemahaman. Jadi misalnya begini, ini ngomongin masih realitas media sosial gitu ya. Semakin lama orang berinteraksi dengan seseorang, misalnya orang itu taruhlah itu baik gitu ya. Nah, semakin lama dia berinteraksi dengan si orang yang baik ini, dia bisa-bisa juga akan ketularan cara berpikirnya. Demikian kalau misalnya bergaul dengan orang yang kurang baik gitu, sama akan terpengaruh ya, pemahamannya. Nah ini dia ya pemahamannya. Orientasi waktu terhadap budaya dibentuk sehingga memunculkan harapan, keinginan, dan relasi antar individu. Semakin lama kita berhubungan sama komunitas, sama seseorang, akan terbentuk juga keinginan-keinginan yang sesuai dengan komunitas tersebut. Lanjut ya teman-teman. Level. Nah sekarang level realitas sosial. Levelnya tuh ada 2, mikro dan makro. Tapi sebelum ngomongin level, realitas media sosial dilihat dalam 2 konsep. Yaitu kalau ngomongin media sosial itu cuma ada 2 konsepnya. Kalau nggak bentuk, konten. Bentuknya apa gitu, misalnya bentuknya kayak Instagram. Kalau gitu konten yang bisa masuk Instagram, nah gitu. Bentuk atau platform ya. Platformnya apa? YouTube. YouTube itu berarti video-video. Nah, videonya kayak gimana gitu. Jadi kalau form gitu atau realitas di media sosial itu cuma ada 2, bentuk ya dan konten. Sementara levelnya juga ada 2, ada unit mikro dan unit makro. Teman-teman bisa lihat kalau yang makro ini nggak ada kotak birunya ya. Sementara kalau di mikro ini jadi banyak ya. Unit mikro terdiri dari ada ruang media, dokumen media, objek media, pengalaman. Nah, saya jelasin dulu nih sedikit-sedikit ya. Ruang media. Nah, ruang media ini terkait dengan format atau bentuk. Setiap ruang media itu punya aturan-aturan ya, punya aturan masing-masing. Misalnya kayak kalau kita bikin video di YouTube itu ada aturan-aturannya. Misalnya dari sisi copyright konten, terus nggak boleh ada konten yang bentuknya nggak boleh ada sara gitu. Jadi aturan-aturan yang mengatur atau enggak resolusinya terdiri dari beberapa jenis gitu. Ada yang misalnya 720 atau 360 dan segala macam. Nah itu aturan-aturan yang yang ada di platform tersebut ya. Dokumen media, nah tadi tuh kalau di YouTube itu kan video, kalau di Instagram itu bisa video, bisa foto. Nah dokumentasi bentuknya adalah bentuk media, apakah audio visual atau audio visual atau teks gitu. Nah kalau unit makro, objek media, objeknya yang mau diambil apa? Misalnya kalau YouTube video tentang masak-masak atau video tentang gaming, nah itu objek. Pengalaman, nah pengalamannya apa yang dihasilkan atau dari pengalaman orang-orang hasilnya akhirnya menghasilkan video yang apa. Jadi ini akan berulang tuh maksudnya dari pemikiran ini dari kesatuan ini akan menghasilkan media baru atau misalnya menghasilkan konten baru. Konten tersebut juga akan nantinya menghasilkan yang baru, perbaikan atau pengembangan. Nah gitu maksudnya ya. Jadi ruang media, dokumen, objek, dan pengalaman. Budaya cyber di media sosial. Budaya di media sosial memiliki bahan dasar konten, tadi udah dijelasin ya. Nah, jadi konten itu adalah utama, yang jadi pembicaraan, yang jadi bahan buat dinikmati. Komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi adalah konten dalam bentuk teks, video, audio, dan video audio. Ekspresi ditunjukkan melalui meme misalnya ya. Budaya meme yang umumnya dilihat sebagai lelucon. Jadi dari pengembangan foto, teks, video, audio, akhirnya muncullah istilah-istilah baru. Gitu, ada meme, ada apa lagi, ada thumbnail gitu ya, istilah-istilah baru yang kayak begitu. Konten baru. Nah, konten baru adalah realitas sosial cyber yang muncul akibat interaksi pengguna. Ini loh yang tadi saya terangin teman-teman. Ini semuanya udah terjalin, udah menjadi konten. Nah, konten itu nanti akan direview baik itu oleh kita sendiri yang bikin maupun oleh sosial gitu, oleh masyarakat atau penonton. Akhirnya menghasilkan konten yang baru. Atas dasar masukan-masukan yang di kolom komentar banyak itu. Bikin lagi dong yang kayak gini, harusnya begini, harusnya begitu, nah gitu ya.
Budaya cyber. Nah, sekarang kita masuk ke budaya cyber. Cyber culture. Bagaimana budaya itu berkembang di ruang cyber. Ruang cyber itu ruang apa sih? Ruang yang terhubung dengan internet. Budaya dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Budaya itu diartikan kan tadi ya, buah pikiran, akal budi. Budaya dipandang sebagai simbol-simbol dengan karakter dan nilai historis. Dalam perspektif semiotika, budaya adalah praktik sosial yang memiliki makna. Praktik sosial memiliki makna, maksudnya gimana, Bu? Iya, jadi misalnya begini. Kenapa orang sunatan, atau misalnya dalam budaya Betawi, kenapa ada simbol bunga kelapa, roti buaya, gitu ya. Kalau dalam budaya Minang ada rumah gadang, gitu. Ada bendera berwarna merah, kuning dan hitam. Nah, itu apa makna? Itu kan simbol-simbol yang punya makna. Kenapa ada terjadi simbol itu? Karena tadi ada interaksi sosial. Budaya digital, konsep yang menyelimuti dan menggambarkan sebuah gagasan bahwa teknologi internet secara signifikan membentuk cara manusia dalam berperilaku, interaksi, berpikir, serta komunikasi. Nah, budaya digital diartikan sebagai konsep ya, yang mempengaruhi cara kita berpikir, interaksi, berkomunikasi di lingkungan perangkat digital. Menurut Williams, ada 3 definisi luas tentang budaya. Pertama, proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis. Kedua, pandangan tertentu dari masyarakat, periode, dan kelompok. 3, karya dan praktik-praktik intelektual. Jadi, ada 3 unsur budaya kalau menurut William. Ya, pertama, definisi budaya itu ada yang dilihat dari umum ya, pandangan tertentu tentang periode, kelompok, dan karya-karya. Terakhir ada karya-karya. Dalam studi Computer Mediated Communication (CMC) terdapat konsep penting yaitu social presence, di mana medium elektronik meniru isyarat-isyarat sosial yang hadir dalam kehidupan. Ya sama ya, tadi kan udah dijelasin ya di awal ya, bahwa yang kita nikmatin sekarang melalui WA itu kan kepanjangan dari kalau kita ketemu face to face ya, melalui Gmeet itu kan pengganti dari ketemu secara luring. Nah, ini ada beberapa video nanti kita mainkan ya. Nah, ini saya ambil dari tulisan artikelnya Herawati, dari interaksi ya, dari interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, maka era perkembangan komputerisasi dibagi menjadi 4. Era komputer, teknologi komunikasi, era informasi, era globalisasi. Kita ada di mana nih kira-kira? Wah, kita di atas ini ya. Karena ini aja baru lewat 90-an ya. Sementara sekarang udah eranya media sosial. People in virtual communities use words and screen to exchange pleasantries and argue, engage intellectual discourse, conduct commerce, exchange knowledge, share emotional support, make plans, brainstorm, gossip, food, fall in love, find friends, and lose them. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita bahas atau kita temukan di media sosial menurut Salvin. Media sosial, ruang publik atau ruang private. Nah, ini banyak sekali dibahas. Kalau media sosial itu tuh masuknya ruang publik apa ruang private? Kamu kan punya akun masing-masing kan, misalnya akun Facebook, akun TikTok, itu kan akun yang kamu miliki sendiri dengan password kamu sendiri. Tetapi ketika kita udah buat konten itu kita share, itu bukan milik kita lagi, bukan milik private lagi, tapi itu bisa diakses banyak orang. Jadi kalau dilihat dari pernyataan ini, apakah media sosial itu ruang publik atau ruang pribadi? Ruang pribadi yang dijadikan publik, ya. Akhirnya orang lain bisa lihat atau bisa komen di situ. Jadi ada 2 perdebatan ya. Beberapa ahli bilang bahwa komunikasi teknologi bisa aja melampaui batas-batas tertentu yang tadi saya bilang ya. Tapi ada yang tetap bilang kalau akunnya di privat kan dia nggak bisa lihat orang. Iya. Jadi sebetulnya emang begitu, tergantung usernya ya. Tapi tetap aja pada pelaksanaannya kita kalau misalnya kita mau lihat punya orang yang nggak di privat, kita bisa. Jadi emang sebetulnya dia adalah ruang publik, ruang private yang secara sadar misalnya dipublikasikan.
Dalam perspektif komunikasi, ruang publik, ruang privat memberi batasan yang tegas, bahkan tempat yang terbuka sekalipun. Ruang sosial itu bisa dilihat dari jarak fisik, terlebih jika kita berada dalam ruangan yang tertutup, sehingga persoalan-persoalan privasi dilakukan dibicarakan dalam ruang privat. Nah ya, itu sekali lagi itu adalah pilihan. Ada pilihan ya. Kita harus sadar kalau itu adalah masalah privat, tidak perlu diumbar-umbar. Tapi ada juga orang yang nggak kayak begitu gitu, emang sengaja diumbar-umbar. Itu sekali lagi pilihan orang ya. Sementara saat informasi privat dibagikan itu masih dalam batas privat. Tapi begini ya, ada hal-hal yang benar-benar privat yang kita tuh nggak boleh, dilarang keras untuk membagikan. Misalnya apa? Nomor KTP. Apalagi informasi atau data pribadi itu nggak boleh ya. Karena kenapa tadi nanti bisa disalahgunakan dan jadi terjadi kasus-kasus kriminal. Realitas saat ini ruang publik dan ruang privat dalam ranah media sosial tidak jelas. Nah tadi ya udah dijelasin ya, karena sekali lagi tergantung usernya mau di share atau dipublikasikan apa enggak. Global Village. Nah ini pernah saya share sedikit ya, Marshall McLuhan. Dia sudah memprediksi di tahun 70-an dia bikin buku tentang yang pemahaman tentang ini gitu, bahwa nanti suatu ketika akan ada dunia di mana di dunia tersebut ya, keadaan dunia tersebut ada tidak di bentuknya desa yang global, semua orang bisa mengakses hal-hal di dunia maya. Nah, itu sudah diprediksi oleh Marshall McLuhan dengan adanya teknologi. Maksudnya gimana sih Bu, desa dunia? Jadi begini loh, hal-hal yang ada di luar Indonesia itu kita bisa akses secara real time kalau kita punya aksesnya, kalau dibuka juga gitu. Jadi kayak film-film Korea yang lagi main di sana gitu ya, main sana, kalau ada yang ngebagiin linknya kita bisa nonton juga secara real time gitu maksudnya ya. Bisa menikmati hal-hal yang sama dalam waktu yang bersamaan. Atau main game bareng gitu kan ya, kayak Ome TV gitu ya, siap bisa bikin TV, bikin konten, dia komunikasi sama orang banyak ya, itu global village maksudnya gitu. Bisa kemana di waktu yang bersamaan, kita bisa interaksi sama orang di seluruh dunia, di bagian mana di dunia ini gitu. Bagaimana cara manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya? Sangat ditentukan dengan media yang menjadi perantara. Saat manusia berkomunikasi tatap muka, wajah, gestur, intonasi sangat berpengaruh ya. Namun saat berkomunikasi saluran media daring, khususnya media sosial, tidak sedikit yang memiliki perangai yang berbeda. Jadi apa ya, pakai topeng gitu ya. Memang ya. Nah ini karakter yang lain ya, karakter media sosial yang lain ya, atau budaya sosial lain. Apa yang diperlihatkan di akun mereka, di akun orang-orang, di akun user, belum tentu adalah merepresentasikan hal yang sesungguhnya. Ya belum tentu begitu. Ada yang kelihatannya mewah-mewah gitu kan, ada ya, tergantung kan ya tujuannya apa ya. Sebagai user harusnya kita paham bahwa ya, itu bisa terjadi ya, itu bisa terjadi. Ada istilah namanya echo chamber, ruangan yang menggema atau ya begitu ya, echo. Apa maksudnya nih? Satu pesan ya atau kondisi, satu konten itu akhirnya diikutin oleh konten-konten yang lain atau digaungkan sehingga misalnya jadi tren, jadi viral. Ya, itu kan banyak banget ya hari gini ya. Nah, ini contohnya nih. Nanti kapan-kapan kita nonton ya di kelas. Pemanfaatan media sosial dalam pemasaran dan perkembangan industri kecil. Usaha kecil seringkali bersifat lokal atau kedaerahan bisa dengan mudah diakses masyarakat. Ya kalau digunakan dengan maksimal, media sosial tidak hanya berfungsi untuk ajang kenalan-kenalan, ya komunikasi dan sebagainya, tapi juga bisa buat jualan, personal branding dan lain-lain. Baik teman-teman, segitu aja informasi kita hari ini. Kita akan lanjut di part 2 yang masih membahas tentang realitas sosial atau budaya cyber. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.